Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rizal Sabila dengan NPM 2517051018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UTS basis data, yaitu mengenai sistem informasi kesehatan. Nah, yang paling pertama itu mengenai alasan dari pengambilan topik. Sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih banyak fasilitas kesehatan yang mengelola data secara manual seperti data pasien, rekam medis, dan jadwal pelayanan. Hal tersebut itu sering menyebabkan kesalahan dalam penulisan data, lambatnya pencarian data, bahkan risiko kehilangan data. Nah, dari kasus tersebut, kita tuh dapat melihat bahwasannya diperlukan sistem yang dapat mengelola data secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari proyek. Tujuan proyek yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan operasional fasilitas kesehatan. Yang kedua, merancang model basis data konseptual ERD dan menghasilkan perwarupa antarmuka pengguna UI yang responsif. Yang ketiga yaitu menyusun dokumen perancangan sistem yang komprehensif. Untuk manfaat proyeknya itu yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien dan layanan kesehatan. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Yang ketiga yaitu memudahkan tenaga medis dalam mengakses informasi secara real time. Yang keempat yaitu membantu proses pelayanan menjadi lebih cepat dan teratur. Yang kelima yaitu menyediakan laporan dan statistik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dan batasan proyek. Proyek informasi kesehatan ini tuh berfokus pada perancangan konseptual yang meliputi analisis kebutuhan sistem, fungsional dan non-fungsional, pemodelan basis data konseptual, RD dengan lucid card, dan perancangan perwarupa antarmuka pengguna UI dengan Figma. Proyek ini tuh mencakup modul utama seperti pengolahan data pasien, rekam medis, farmasi, jadwal dokter, dan penagihan. Di sini juga mengakomodasi peran pengguna yang berbeda, seperti administrator, dokter, pendaftaran, dan apoteker. Batasan utama proyek ini adalah tidak mencakup tahap pengodean atau coding, pembuatan basis data fisik, pengujian perangkat lunak, maupun development aplikasi penuh. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robert Tiar dengan NPM 2517051038A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan sistem informasi kesehatan ini, di mana analisis kebutuhan itu menjadi fundamental ya dalam pengembangan perangkat lunak yang memang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, memvalidasi seluruh kebutuhan sistem sebelum tahap perancangan dan implementasinya dilakukan atau tahap codingnya lah. Nah, analisis ini dilalui studi pustaka, terutama internet ya. Jadi kami mencari dari internet dan inilah beberapa fungsional dan non fungsional dari sistem informasi ini supaya ini tuh bisa berjalan lebih baik. Gitu. Kemudian ini adalah kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan ini tuh adalah sebagai standar kualitas gitu, bagaimana sistem informasi itu bisa digunakan. Yang pertama itu adalah kategori keamanan, yang dimana indikator utamanya itu adalah enkripsi, autentikasi, validasi input, terus juga dia menggunakan HTTP TLS ya, terus Bcrypt untuk mengenkripsi password, terus JWT 8 jam gitu. Terus dari performa kita memerlukan waktu respon dan kapasitas yang lumayan baik, di mana waktu responnya itu 2 detik, di mana harapannya bisa digunakan untuk 50 user secara bersamaan. Terus adalah ketersediaan, jadi dari waktu item dan backup otomatis, jadi supaya datanya kalau dalam keadaan yang tidak terduga bisa tetap ada gitu. Dimana backup itu harusnya bisa tiap 6 jam gitu. Terus dari skalabilitasnya kita perlu modularitas dan kapasitas data. Jadi kalau bisa nanti 1 juta kunjungan itu bisa datanya ada
terus ada 3D Tire Arch juga menggunakan 3D Tire Arch. Terus kegunaannya itu kita menggunakan antar terus dari segi kegunaan kita menggunakan antarmuka yang intuitif dan responsif. Ya harapannya supaya aplikasinya itu mudah digunain, dimana nggak memerlukan pelatihan yang lama gitu loh untuk menggunakan software ini. Nah, terus juga kepatuhan regulasi, jadi harus mengikuti standar K-Medis dan perlindungan data dari peraturan Permenkes, terus UU PDP, dan ICD 10. Jadi ICD ini adalah International Statistical Classification of Disease, jadi rilis 10. Jadi ini versi 10. Terus ada dari sedia pemeliharaan, di mana harus ada dokumentasi, terus log, terus coupling gitu. Mana nanti sebenarnya adalah structure log dan log coupling. Terus dari kebutuhan fungsionalnya nih. Jadi kebutuhan ini adalah perilaku atau kapasitas yang harus dimiliki oleh sistem ini. Di mana seminimal-minimalnya harus ada sistem seperti ini. Yang pertama itu adalah manajemen pasien. Di mana sistem informasi ini harus ada register, terus ada pencarian data, terus pembaruan data, dan juga soft delete pasien. Nah, terus juga harus ada bagian pendaftaran atau antrian, di mana dia ini akan mengolah kunjungan, nomor antrian otomatis, terus status secara lead time, jadi status antriannya. Jadi sehingga pasien itu bisa melihat uh, dia tuh antrian sudah sampai mana. Terus juga prioritas darurat untuk layanan UGD gitu. Terus ada rekam medis elektronik. Jadi kita harus mencatat anamnesis, terus diagnosis ICD-10, terus ada namanya vital sign dan riwayat kunjungan. Terus juga harus ada bagian resep dan farmasinya. Jadi kalau bisa sekarang harus ada namanya resep elektronik ya. Terus supaya mudah dimanajemen harus ada cek stok secara real time dan pembaruan otomatis. Terus dari jadwal dokternya. Nah, jadwal dokternya ini harus diatur secara per hari. Terus kota pasien yang diatur itu berapa juga harus ada gitu, dan validasi timpang tindih. Terus dari sini ada penagihan, modul penagihan. Jadi harapannya bisa tagihan otomatis untuk pengguna BPJS, terus multi metode bayar dan immutable setelah lunas. Terus ada namanya laporan statistik. Jadi harapannya sistem informasinya itu bisa memberikan laporan kunjungan, terus keuangan, diagnosis, dan bisa kita ekspor menjadi PDF atau CSV. Terus dari manajemen pengguna kita menggunakan RBAC atau Rel Based Access Control gitu. Nah, jadi perancangan kami adalah dari melakukan diskusi awal ya mengenai topik sistem informasi yang diambil, terus kita analisis. Nah, jadi kita identifikasi kebutuhan sistem, terus pengumpulan referensi dan penentuan fitur utama sistem informasi yang sudah dibahas tadi. Terus dari pergi perancangannya kita mencoba untuk merancang desain UI, alur sistem dan membangun IRD-nya. Terus kita implementasiin, terus evaluasi dan kita dokumentasi. Oke. Baik, saya akan menjelaskan terkait konsep desain user interface atau UI yang telah kami buat. Di sini kami menerapkan prinsip desain. Yang pertama itu ada kegunaan. Nah, pada proyek ini kami merancang sebuah sistem informasi bidang kesehatan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Nah, pada proyek ini kami menerapkan konsep desain dashboard dengan tata letak yang efisien dan kemudahan akses, di mana menu navigasinya itu berada di samping dan area kerja utamanya berada di tengah. Susunan tersebut bertujuan agar pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia dengan lebih mudah. Desain ini juga didominasi oleh warna-warna yang memberikan kesan bersih, tenang, dan nyaman dilihat, seperti warna putih, abu-abu muda, dan hijau. Hal ini juga mencerminkan dari identitas dunia kesehatan. Nah, selanjutnya ada konsistensi tampilan. Setiap halaman memiliki konsistensi tampilan, baik dari penggunaan tombol, kolom input, dan posisi menu. Hal ini bertujuan agar memudahkan pengguna dalam memahami alur penggunaan sistem. Tampilan sistem juga menyesuaikan ukuran perangkat yang digunakan agar tetap nyaman digunakan, baik itu di komputer maupun di laptop. Informasi penting ditampilkan dalam bentuk ringkasan tabel, grafik, dan notifikasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi lebih cepat.
Nah, sistem ini juga dirancang untuk berbagai pengguna seperti dokter, admin, petugas pelayanan, dan juga bagian farmasi, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait UI untuk mobile. Nah, di sini kami juga membuat sebuah sistem informasi kesehatan yang khususnya untuk pasien. Tujuan dari sistem ini memudahkan pasien melihat informasi-informasi penting. Misalnya pada menu beranda itu terdapat informasi seperti riwayat kunjungan, antrian aktif, dan layanan. Kemudian, pada sistem ini juga dapat digunakan pasien untuk mendaftar ketika akan berobat atau mengambil nomor antrian secara online. Nah, hal ini dapat memudahkan bagi pasien yang berada jauh dari unit kesehatan tanpa perlu langsung ke unit kesehatan. Nah, misalnya kita akan mendaftar antrian. Pada menu daftar antrian, kita akan diminta untuk memilih poli tujuan. Kemudian kita akan diminta untuk memilih dokter, kemudian mengisi jenis kunjungan, dan keluhan. Pada bagian keluhan ini opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian kita juga dapat melihat status antrian. Pada menu ini akan ditampilkan terkait nomor antrian pasien, statusnya, kemudian estimasi menunggu, dan jumlah antrian yang ditunggu. Kemudian di sini juga akan ditampilkan detail kunjungan. Baik, selanjutnya saya Julia Andini dengan NPM 2517051036 akan menjelaskan mengenai tampilan UI yang telah kami buat. Nah, yang pertama ada halaman login sebagai halaman awal untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password. Jadi, user itu memasukkan username dan password, lalu mengklik login, otomatis akan beralih ke halaman dashboard. Ini halaman dashboard. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan halaman dashboard ini, kita perlu memahami nih bahwa tampilan antarmuka sistem informasi kesehatan yang kami buat ini dirancang dalam bentuk dashboard dengan menu navigasi di bagian kiri dan area utama di bagian tengah. Tampilan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses setiap fitur sistem. Lalu, menu navigasi yang tersedia meliputi dashboard, data pasien, jadwal, rekam medis, farmasi atau obat, dan laporan. Setiap menunya dilengkapi dengan ikon dan penanda halaman aktif, sehingga memudahkan pengguna mengetahui halaman yang sedang dibuka. Contohnya di sini kita sedang membuka dashboard, jadi ini tampilannya gitu. Ini tanda halaman aktif, halaman yang sedang dibuka. Nah, pada halaman dashboard ini bertujuan untuk menampilkan informasi umum sistem dalam bentuk ringkasan data. Informasi yang ditampilkan antara lain jumlah pasien terdaftar, jumlah kunjungan hari ini, jadwal menunggu, dan stok obat kritis. Pada halaman ini juga terdapat grafik kunjungan per poli, serta notifikasi sistem yang berisi informasi penting terkait pelayanan kesehatan. Nih ya. Sini ada total pasien, terdaftarnya, lalu kunjungan hari ini, lalu obat stok kritis. Ini juga ada jadwal hari ini, jadwal pasien dengan polinya. Di sini juga ada fitur pencarian data. Di sini juga bisa menambahkan pasien untuk masuk ke daftar pasien ini, pasien terdaftar. Oke, baik. Selanjutnya ada halaman data pasien. Halaman data pasien itu digunakan untuk menampilkan data pasien dalam bentuk tabel dengan dilengkapi dengan tombol aksi. Tombol aksinya ini terdiri dari tombol aksi semua atau data pasien keseluruhan seperti ini. Lalu ada data pasien BPJS, jadi jika kita mengklik BPJS ini akan menampilkan data pasien BPJS saja. Contohnya di sini ada 5 data pasien BPJS.
Lalu kemudian ada data pasien umum dan data pasien darurat. Ketika kita mengklik, ini masing-masing akan menampilkan masing-masing datanya. Contoh di sini, data pasien darurat. Kita klik nih misalnya, itu akan menampilkan Hasan Kurniawan ini, karena yang darurat di sini cuma dia ya. Contohnya. Nah, pada halaman ini juga terdapat fitur pencarian data untuk memudahkan proses pencarian pasien. Ini. Sini juga bisa menambahkan pasien baru. Oke, selanjutnya ada halaman jadwal. Halaman jadwal digunakan untuk menampilkan jadwal dokter, lalu data antrian aktif, serta ketersediaan pelayanan pada masing-masing poli. Nah, jadwal dokter nih misalnya kosong nih dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu Dokter Andi Kusuma. Lalu data antrian aktifnya dan ketersediaan pelayanan masing-masing poli, misalnya nih poli umum. Poli umum ini pelayanannya itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang dengan Dokter Andi Kusuma begitu. Dengan adanya jadwal ini membantu pengguna mengetahui jadwal pelayanan secara lebih teratur. Kemudian halaman rekam medis. Halaman rekam medis digunakan untuk melihat riwayat pemeriksaan pasien, lalu hasil diagnosis, tindakan medis, catatan dokter, gitu. Lalu data tanda vital. Yang di sini nih data tanda vital, lalu diagnosisnya apa, riwayat kunjungannya. Lalu di sini juga pada halaman ini juga dapat menambah data rekam medis baru sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien. Kemudian ada halaman farmasi atau obat. Halaman farmasi atau obat ini digunakan untuk mengelola data obat yang tersedia. Informasi yang ditampilkan itu yang tersedia itu ada total jenis obat, misalkan di sini 84, lalu stok obat kritis misalnya itu 5. Ini perlu dipesan segera karena sudah kritis gitu. Lalu resep hari ini. Kemudian daftar stok obatnya itu terdiri dari nama obat, kategori obat, stok, satuan obat seperti kapsul, tablet, saset, lalu masa kadaluarsa, harga, dan status ketersediaan obat tersebut. Misalnya di sini tipis nih status ketersediaan obat analgesik gitu. Paracetamol. Nama obatnya itu paracetamol 500 mg. Status ketersediaannya itu menipis. Nah, di sini misalkan stok kritisnya 5, berarti ini tuh menipisnya gini, menipis dan habisnya itu udah termasuk ke stok kritisnya begitu. Nah, dengan adanya halaman ini itu dapat membantu pengguna memantau persediaan obat. Tuh. Di sini juga bisa menambahkan stok obat. Bisa mencari data juga, data obat gitu. Nama obat. Yang terakhir ada halaman laporan. Nah, pada halaman laporan ini itu menampilkan data kunjungan pasien, lalu pendapatan klinik, pasien baru, dan kepuasan pasien, serta statistik pelayanan dalam bentuk grafik. Nah, data laporan itu dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Sebelum saya akhiri, saya baru menyadari ada beberapa kesalahan dalam mendesain UI ini. Seperti di sini nih, ada 10 diagnosis terbanyak, sedangkan yang kami tampilkan ini hanya 7 diagnosis terbanyak. Jadi, mohon maaf atas kelalaian kami dalam mendesain UI ini. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu menjelaskan IRD. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan IRD dari Sistem Informasi dan Kesehatan.
Nah, untuk IRD-nya itu sendiri bisa dilihat sini entitasnya ada vital sign, jadwal dokter dan berbagainya. Di sini IRD ini sendiri memiliki total 15 entitas. Dan untuk rancangan IRD-nya sendiri bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk IRD untuk relasinya itu sendiri itu bisa dilihat ada garis 2 yang melambangkan one dan garis lingkaran yang melambangkan many, yang bisa diartikan jadi hubungan antara jadwal dokter dengan dokter itu adalah many to one. Nah, untuk penjelasan mengenai relasinya lebih rinci lagi, contohnya ada relasi antara kunjungan dan rekam medis yang mana mereka merupakan relasi one to one. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, yaitu setiap kunjungan wajib menghasilkan tepat satu rekam medis. Dokter tidak bisa menutup kunjungan tanpa mendokumentasi hasil pemeriksaan. Nah, relasinya lebih jelas lagi, satu kunjungan memiliki satu rekam medis, sedangkan satu rekam medis hanya berasal dari satu kunjungan saja. Untuk relasi kunjungan dan vital sign yang juga merupakan one to one, relasinya adalah setiap kunjungan wajib mencatat tanda vital. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan perawat sebelum pasien masuk ke dalam ruang dokter. Satu kunjungan memiliki satu tanda vital, sedangkan satu tanda vital hanya dicatat untuk satu kunjungan. Berikutnya ada kunjungan dan antrian, di mana relasi one to one ini bisa dijelaskan dengan satu kunjungan terikat pada satu nomor antrian. Tidak ada kunjungan tanpa antrian, tidak ada antrian tanpa kunjungan. Satu kunjungan memiliki satu data antrian dan satu data antrian hanya berkaitan dengan satu kunjungan saja. Untuk relasi lainnya ada relasi antara kunjungan dan tagihan. Ini juga merupakan relasi one to one, yaitu setiap kunjungan pasti menghasilkan tagihan. Ini memastikan tidak ada layanan yang luput dari pencatatan keuangan. Satu kunjungan memiliki satu tagihan, sedangkan satu tagihan hanya dibuat berdasarkan satu kunjungan. Nah, relasi berikutnya adalah relasi one to many. Salah satu contohnya adalah relasi antara pasien dengan kunjungan, yaitu sini. Nah, relasi antara pasien dengan kunjungan ini bisa dilihat, satu pasien bisa berkunjung berkali-kali sepanjang waktu. Kumpulan kunjungan inilah yang membentuk longitudinal medical record pasien. Satu pasien dapat memiliki banyak data kunjungan, sedangkan satu kunjungan hanya dimiliki oleh satu data pasien. Untuk relasi yang lainnya ada dokter dengan kunjungan yang memiliki juga relasi one to many. Nah, relasinya itu di sini bisa dilihat, satu dokter bisa menangani banyak pasien per hari. Ini menjadi dasar laporan produktivitas dan beban kerja dari dokter itu sendiri. Satu dokter dapat menangani banyak kunjungan pasien, sedangkan satu kunjungan hanya bisa ditangani oleh satu dokter. Hubungan lainnya adalah hubungan antara poli dan kunjungan. Satu poli menerima banyak kunjungan, memungkinkan laporan statistika beban kerja per unit layanan. Satu poli dapat menerima banyak kunjungan pasien, sedangkan satu kunjungan hanya berhubungan dengan satu poli. Berikutnya adalah relasi antara kunjungan dan resep, yang juga merupakan one to many. Nah, dalam satu kunjungan bisa menghasilkan lebih dari satu resep. Desain ini fleksibel, namun perlu aturan bisnis yang ketat untuk mencegah duplikasi resep. Satu kunjungan dapat memiliki data resep, sedangkan satu resep hanya terhubung dengan satu kunjungan. Nah, untuk hubungan lainnya ada juga resep dengan item resep. Sini. Resep dengan item resep, di mana satu resep berisi banyak item obat, pola header detail yang memungkinkan umum dalam sistem transaksi. Nah, satu resep dapat memiliki banyak item resep, sedangkan satu item resep hanya berada dalam satu resep saja. Berikutnya ada relasi antara obat dan stok obat. Satu jenis obat bisa punya banyak batch stok dari pengirim berbeda, mendukung manajemen FIFO, first expired first out. Satu obat dapat memiliki banyak riwayat stok, sedangkan satu data stok hanya berkaitan dengan satu obat.
relasi lainnya yang yaitu adalah dokter dengan jadwal dokter. Nah, untuk relasi ini satu dokter memiliki jadwal yang berbeda untuk setiap hari praktikan. Untuk praktiknya bisa ada beberapa sesi per hari. Satu dokter dapat memiliki banyak jadwal praktik, sedangkan satu jadwal hanya dimiliki oleh satu dokter. Berikut adalah relasi antara item resep dengan obat. Nah, untuk relasi ini bisa dijelaskan dengan banyak item resep dari banyak resep berbeda bisa merujuk ke obat yang sama. Sentralisasi data master obat, harga, dan nama cukup diubah di satu tempat. Satu obat dapat muncul pada banyak item resep, sedangkan satu item resep hanya mengacu pada satu obat. Nah, untuk yang berikutnya adalah stok obat dengan supplier itu sendiri. Relasi stok obat dengan supplier ini merupakan bisa dijelaskan dengan cara banyak stok bisa berasal dari satu supplier, memudahkan audit jika ada produk bermasalah. Cukup filter per ID supplier. Satu supplier dapat memasok banyak data stok obat, sedangkan satu data stok obat hanya berasal dari satu supplier. Relasi berikutnya yaitu antara poli dengan dokter. Nah, untuk relasi ini banyak dokter bertugas di satu poli. Di desain ini tidak mengizinkan satu dokter di banyak poli. Perlu tabel linker jika diperlukan. Nah, untuk saat ini masih belum mengizinkan satu dokter di banyak poli. Nah, untuk satu poli dapat memiliki banyak dokter, sedangkan satu dokter hanya terdapat dengan satu poli. Untuk relasi yang berikutnya ada relasi antara, yang terakhir adalah relasi antara dokter dengan pengguna. Nah, relasi ini opsional di kedua sisi. Admin dan perawat tidak punya ID dokter, dan dokter bisa ada tanpa akun sistem dari dokter tamu yang belum diberi akses. Oke, itulah bagian dari IRD. Saya akhiri. Jadi sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa sistem kami menggunakan RBAC ya. Jadi role based access control. Jadi nggak semua user itu bisa akses fitur-fitur yang ada gitu. Jadi kita diakses berdasarkan dia sebagai apa. Misalnya saja kalau misalnya dia itu pasien, maka dia akan bisa ngecek status antrian, terus juga dia registrasi pasien baru gitu. Nanti dia bisa melihat cek status antrian. Terus juga di administrasi dia bisa untuk mendaftar antrian pasien, terus lihat riwayat kunjungan, dimana nanti dia ini pasti cari data pasien kan. Terus ada namanya bagian dokter. Nanti dokter ini ada di bagian klinis dan ruang medis. Nah, dokter ini bisa dilihat di sini bahwa dia bisa input rekam medis, terus juga buat surat rujukan, bisa juga lihat rekam medis, terus tulis resep elektronik juga bisa. Nah, untuk perawat dia itu akan di bagian klinis ruang medis juga, tapi dia bagian vital sign. Jadi kayak suhu pasiennya berapa, habis itu beratnya berapa, jadi ini urusannya perawat. Terus di bagian ini juga ada role sebagai apoteker, di mana nanti ini ada di bagian farmasi dan stok. Nanti dia itu akan melihat proses resep, terus kelola stok obat. Nah, kemudian ada di sini ada bagian jadwal, billing, dan laporan. Jadi ini adalah administrasi. Jadi dia bisa untuk mengakses kelola jadwal dokter, lihat laporan, proses tagihan, dan ekspor laporan. Terus admin sistem ini lebih luas ya. Jadi dia bisa nge-manajemen sistemnya. Jadi kayak login, autentikasi itu urusannya si admin. Terus lihat audit log, terus juga manajemen pengguna.